Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azila Rahma dengan NIM 21016135. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kajian sintaksis dan hakikat fungsi sintaksis. Sebelumnya tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rida Hasnul Hulia MPD. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kajian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang digunakan untuk menyelidiki bahasa. Nah, di sini ilmu bahasa di sini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Hasil penyelidikan sintaksis bahasa-bahasa Eropa mempengaruhi hasil bahasa yang ada di Indonesia, terlebih lagi di benua Asia. Kemudian sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis tata bahasa Indonesia, yaitu ada tokohnya yang bernama Wendry tahun 1736 dan ada Marsden tahun 1812. Kedua, penulis tersebut banyak menulis dengan menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Sehingga dari buku tersebut, uraian tentang sintaksis bahasa Melayu sangat sedikit, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang masalah pembentukan kata. Selanjutnya, kita bahas pada awal pembentukan pembicaraan sintaksis. Nah, pada awalnya hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Kemudian seorang ahli tata bahasa yang pernah menulis buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1942 yang diberi nama dengan Bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut ada yang dinamakan dengan kata yang dan ada yang dinamakan dengan kata ada, serta persoalan kalimat pasif. Kemudian, untuk masa selanjutnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapatkan tempat yang lebih luas. Bahkan pembicaraan sintaksis menjadi satu jilid buku tersendiri. Buku jilid 1 pada tahun 1949 sampai 1970-an, pada buku jilid 2 berisi tentang pembentukan kata bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal sekarang dengan sebutan morfologi. Kemudian, selanjutnya, kaitan dengan buku jilid 1 terdapat sebuah konsep yang cukup terkenal, yaitu dinamakan dengan hukum DM. Yaitu hukum ini menunjukkan perumusan tentang susunan kata dalam bahasa Indonesia, yakni baik dalam pengelompokan kata, kata majemuk maupun kalimat. Segala sesuatu yang menerangkan tentang M selalu terletak di belakang dan diterangkan dengan D. Contohnya, Sinta, siswa SMA membeli buku tulis, yang mana Sintanya ini disebut D, siswanya disebut M1, kemudian begitu pula selanjutnya. Kemudian, penulisan tata bahasa buku untuk pada masa sekarang ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah, yaitu pada waktu itu disebut dengan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Buku keterangan Madong Lubis dengan judul Paramastra dilanjutkan pada tahun 1554, pernah dipesan oleh pemerintah untuk dipakai di sekolah lanjutan. Selanjutnya, pada tahun 1985, Samsuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia yang berisi struktur makna atau semantik yang dihubungkan dengan struktur ujuran. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai hakikat fungsi sintaksis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui mungkin, fungsi sintaksis itu ada 5. Yang pertama ada yang dinamakan dengan subjek, predikat, objek, keterangan, serta pelengkap. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai subjek dulu terlebih dahulu. Subjek itu adalah fungsi subjek itu merupakan pokok dalam sebuah kalimat, yang mana hubungan subjek dan predikat dapat terlihat dari contoh berikut ini. Ayah membaca. Jika kita lihat dalam kalimat ayah membaca, maka yang dinamakan dengan subjek di sini adalah kata ayah. Kemudian kalau untuk selanjutnya ada kalimat Pak Ali seorang guru, yang mana Pak Ali di sini adalah seorang subjek, yaitu yang menerangkan pokok dalam sebuah kalimat. Kemudian dalam letaknya, subjek ini adalah merupakan kalimat susun biasa. Subjek terletak di awal kalimat, diikuti oleh predikat, kemudian diikuti oleh objek pelengkap atau keterangan. Seperti contoh berikut ini. Kakek membaca koran, yang mana kakek sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan koran sebagai objek. Nah, setelah membahas masalah subjek, sekarang kita membahas masalah predikat. Predikat ini merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok atau subjek suatu kalimat. Contohnya, ayah membaca.
Jika tadi ayah membaca, ayah sebagai subjek, kalau sekarang kita bahas predikat, yang mana yang menjadi predikat itu adalah membaca. Contoh lain ada kalimat Pak Ali seorang guru, yang mana guru ini yang dinamakan dengan predikat. Berdasarkan letaknya, predikat biasa itu berada langsung di kalimat subjek, kemudian diikuti atau tidak diikuti oleh objek pelengkap dan keterangan. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai objek. Objek ini adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif fungsi predikat dalam kalimat aktif. Contohnya, Kak Ani mengiris bawang. Kak Ani di sini dinamakan dengan subjek, mengiris predikat, bawang dinamakan dengan objek. Kemudian selanjutnya, ayah membelikan Ani buku. Ayah itu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, Ani sebagai objek, buku sebagai pelengkap. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai masalah pelengkap. Pelengkap itu adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang diikuti oleh prefiks ber dan prefiks pasif yang diikuti oleh verba yang dilekati oleh prefiks di. Nah, sebelumnya objek dan pelengkap ini merupakan suatu unsur yang bisa dikatakan hampir sama. Namun perbedaannya kita dapat melihatnya dari prefiks dengan prefiksnya, yang mana kalau pelengkap ini ada yang dinamakan dengan prefiks ber dan ada yang dinamakan dengan prefiks di. Sebagai contohnya, Butinah berjualan sayur. Kita lihat dulu kata sebelum sayur ada yang dinamakan dengan berjualan, yang mana kata berjualan ini adalah merupakan ada di situ unsur ber. Maka setelah kata berjualan, sayurnya itu dinamakan dengan pelengkap. Kemudian, terakhir kita akan membahas mengenai keterangan, yang mana keterangan ini merupakan kalimat yang memberi keterangan kepada seluruh kalimat. Macam-macam keterangan itu banyak. Contohnya ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan penyerta, perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, dan atributif. Nah, dari jenis-jenis penjelas tersebut, saya akan memberikan sebuah contoh. Yang pertama, ayah membaca koran di ruang tamu. Nah, di sini kalau kita lihat ke dalam kalimatnya, di ruang tamu tersebut merupakan keterangan tempat, yang mana ayah tadi membaca koran di ruang tamu. Kemudian contoh selanjutnya ada saya akan datang pada hari Senin. Yang mana kalau kita lihat pada akhir kalimat pada hari Senin itu termasuk pada keterangan waktu. Kemudian contoh terakhir bisa dikatakan dengan contoh kue itu dibuat tanpa cetakan. Nah, tanpa cetakan ini bisa dikatakan dengan keterangan alat, yang mana alatnya ini disebut dengan cetakan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap materi tersebut. Apabila ada kesalahan kata, sekiranya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.